Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua murid SD Mardiona Bogor. Terima kasih sudah dapat bergabung bersama kami hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya mengingatkan kembali untuk mengisi forms kehadiran yang telah kami berikan. Jika ada adik dan kakak yang sama-sama masih di SD Mardiona, boleh mengisi satu kali saja. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan membacakan rundown acara kita hari ini yang akan dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 11.30. Pukul 8 sampai dengan pukul 8.15 registrasi oleh Bapak Ibu dengan mengisi kehadiran. Pukul 8.15 sampai dengan 8.20 doa akan dibawakan oleh Ibu Eni. Pukul 8.20 sampai dengan 8.55 pengantar dari Romo Garbito. Pukul 8.55 sampai dengan pukul 9.20 penjelasan kurikulum tentang pendidikan keluarga. Pukul 9.20 sampai dengan 10.20 materi parenting oleh Ibu Rosenta Saragi, MPD. Kemudian dilanjutkan dengan sharing guru pukul 10.20 sampai dengan 10.35. Mindset PJJ oleh Pak Indra Karismiaji pukul 10.35 sampai dengan 11.25. Terakhir doa penutup pada pukul 11.25. Agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Eni Rulianti. Kepada Ibu Eni, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Lilis atas waktu yang diberikan kepada kami. Mari Bapak Ibu, kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan doa bersama yang akan kami pimpin secara Katolik. Bagi yang non-Katolik, mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu luhur mengatasi langit dan seluruh ciptaan. Engkau anugerahi kami dengan hormat dan kemuliaan. Maka sudah sepantasnya kami senantiasa memuji dan meluhurkan nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang kekal sepanjang hidup kami. Kami bersyukur sebab kasih-Mu mengalir seperti sungai dalam hidup kami. Tangan kanan-Mu senantiasa menopang kami ketika kami jatuh dalam percobaan dan kebimbangan. Engkau menuntun kami ketika kami tersesat, menunjukkan arah jalan yang benar menuju kehendak-Mu. Engkau naungi seluruh perziarahan hidup kami dengan kasih setia-Mu yang kudus. Kini kami berhimpun di hadapan-Mu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami. Kami sadar akan kedosaan kami, tetapi sadar pula kami berhimpun dalam nama-Mu. Datanglah ke tengah pertemuan yang kami rencanakan pada hari ini. Tinggallah bersama kami dan terangilah hati kami, terutama Romo Garbito, Ibu Juliana, Bapak Indra Karismaji, Ibu Rosenta, Bapak Ibu Guru, karyawan, dan orang tua SD Mardiona. Berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenal kehendak-Mu dalam pertemuan ini. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga pertemuan ini dapat berjalan lancar. Karena Engkau sendiri yang menyempurnakan rencana kami, dan kami dapat memetik buah pertemuan ini sebagai bekal untuk mendampingi anak-anak kami yang sedang tumbuh dan berkembang dalam menggapai harapan mereka di masa yang akan datang. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh harapan dan rangkaian acara pertemuan pada pagi hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Lilis, monggo kami serahkan kembali. Terima kasih Ibu Eni, semoga Tuhan memberi kita kelancaran pada hari ini. Bapak Ibu orang tua murid SD Mardiona. Terima kasih sekali lagi menyempatkan diri mengikuti kegiatan parenting pembelajaran jarak jauh yang mengusung tema menjadi orang tua hebat dalam PJJ, menghasilkan anak aktif, berkarakter dan kreatif. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Indra Karismiaji sebagai praktisi dan pemerhati pendidikan 4.0. Selamat datang Pak Indra. Ibu Rosenta Saragi MPD, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami pada hari ini. Sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, kita akan singkat dari Kepala Perwakilan Yayasan Mardiona Bogor, Romo Antonius Garbito Pambuaji. Kepada Romo, kami persilahkan. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, para orang tua didik yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Mardiona Bogor yang saya banggakan, dan tentunya
saudara-saudara dan saudari kalian yang ikut bergabung dalam pertemuan pagi ini dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada. Selamat pagi dan berkat Tuhan menyertai kita kalian dalam kesehatan yang prima di situasi saat ini. Pada bagian awal sambutan saya ini, saya mau mengajak Bapak dan Ibu, para orang tua peserta didik untuk menyadari bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini ada banyak tantangan, banyak hambatan yang dihadapi oleh kita semua. Namun dalam situasi macam ini memberikan peluang bagi kita semua untuk berani berkorban. Tidak terkecuali para orang tua dalam situasi saat ini tidak sedikit yang mengeluh. Misalnya biaya pengeluaran untuk biaya sekolah, terutama beli kuota semakin bertambah. Bahkan kalau selama ini ketika anak-anak sekolah, orang tua harusnya bisa dengan serius, apakah di kantor atau di tempat usahanya, sekarang harus berubah, harus mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Meskipun pendampingannya bisa saja dilakukan langsung di rumah, di tempat usaha, ataupun di kantor. Sebentar-sebentar ditelepon anaknya, menanyakan soal ini dan soal itu, menyangkut cara mereka. Ini bukan sesuatu yang ubah-ubah kebiasaan yang sangat kemudian dapatkan sebagai hal yang sulit seperti ini. Sekali lagi, kita tidak dapat, tetapi akan tidak mungkin. Maka butuhkan adanya demikian juga guru yang selama kita belajar bisa menerapkan. Mungkin juga memberikan materinya sudah terlambat, tidak persiapan karena rupanya situasi ini mendorong supaya guru berani mau seperti kalau kemarin guru hanya secara online, sekarang tidak cukup, harus terus berkorban ada dan waktu harus diberikan untuk anak. Materi pembelajaran harus kita tidak mau. Kalau satu bentuk pengorbanan itu adalah dengan berat belajar berbagai sarana atau aplikasi pembelajaran dan membuat mereka kreatif, inovatif, efektif. Anak-anak kita pun berkorban dalam misalnya, kalau selama HP yang mereka gadget yang mereka biasanya hanya untuk mengirimkan bahkan banyak main game untuk hiburan belaka, nonton YouTube, tokan dan lain sebagainya. Tapi situasi anak-anak harus berat gadget yang harusnya dipakaikan kan rupanya pandemi 19 dorongan ke arah kepada ibu, orang tua yang masih banyak orang yang bisa sekarang berkaitan dengan hambatan yang cepat tidak cuma dalam situasi. Tetapi kita diajak untuk setiap godaan menjadi suatu. Pada bagi sambutan ini saya mengajak Bapak dan Ibu, para orang tua menyadari
bahwa ada dua hal yang mempengaruhi pendidikan kita saat ini. Yang pertama berkaitan dengan era industri 4.0. Yang mau tidak mau siap tidak harus menggunakan teknologi yang mana. Kemudian yang kedua, kita didorong oleh situasi COVID-19 ini, sehingga banyak hal yang mengubah dan bahkan harus menjadi pemikiran kita bersama. Karena pendidikan yang baik adalah hasil kerjasama antara pihak sekolah, dalam hal ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan, dengan penerima pendidikan, yaitu peserta didik dan para orang tua serta para pemerhati pendidikan. Sebab masih banyak para orang tua yang masih menganggap ketika sudah menyerahkan anak mereka ke sekolah, pendidikannya, apakah itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan pendidikan karakter dan budi pekerti, ataupun pendidikan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Tuhan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Dengan alasan karena sudah membayar, itu adalah tanggung jawab sekolah. Dalam hal ini tenaga pendidikan atau guru dan lain-lain. Mau tidak mau, proses pendidikan harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Kalau dalam situasi apapun yang namanya pendidikan memang harus diupayakan agar terus berlangsung. Bapak dan Ibu, para orang tua, sebagai pribadi-pribadi yang hidup di zaman ini, kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang canggih. Mari kita senantiasa berusaha menjadi orang tua yang peduli dengan pendidikan bagi anak-anak kita. Bukan malah skeptis, curiga, kurang percaya, acuh tak acuh, atau masa bodoh dengan pendidikan mereka. Maka sebagai orang tua yang hidup di zaman now, seperti juga anak-anak kita tidak boleh gagap teknologi, tidak boleh ketinggalan zaman. Maka pertemuan kita hari ini akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengubah paradigma, mengubah mindset cara kita mendidik yang harus sesuai dengan zamannya, dengan eranya. Hadir bersama kita dua orang pembicara yang akan membantu Bapak Ibu untuk berproses agar sampai pada pemahaman pemanfaatan teknologi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh untuk menghasilkan anak aktif, berkarakter, dan kreatif. Sebab Bapak Ibu adalah orang tua yang hebat, handal, empati, bijak, arif, dan toleran. Dan nanti juga akan kami tampilkan satu atau dua orang guru yang nanti akan memberikan kesaksiannya tentang bagaimana menggunakan salah satu aplikasi modern untuk proses belajar bersama para peserta didiknya, anak-anak Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita membawa manfaat buat kita, terutama dalam rangka membantu anak-anak kita agar dalam masa pandemi ini mereka tetap mendapatkan haknya, mendapatkan pendidikan yang layak dan tentu berkualitas. Selamat berproses, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Romo. Penjelasannya prakata sepatah dua kata. Semoga dukungan dari yayasan membuat kami menjadi lebih bersemangat menjadi pendidik di era pendidikan 4.0. Dan sebagai orang tua, setelah menghadiri seminar virtual ini, harapan kami akan menjadi semakin hebat, handal, empati, bijak, arif, dan toleran. Selanjutnya penjelasan kurikulum pendidikan keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Dasar Mardiwana Bogor kepada Ibu Juliana Siswa Dwi Rahayu SPD. Kami persilakan.
Terima kasih Bu Lilis waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Romo, para narasumber, Bapak Ibu orang tua yang terkasih, serta Bapak Ibu guru, karyawan SD Mardiwana yang saya hormati dan banggakan. Pagi ini izinkan saya dari pihak sekolah, penanggung jawab sekolah, menyampaikan kurikulum yang akan kami gunakan di tahun 2020-2021. Bukan kurikulumnya yang berubah, hanya pada kurikulum 2013 yang sudah kita miliki, kita akan menambahkan tentang kurikulum pendidikan keluarga. Nah, kurikulum pendidikan keluarga, latar belakangnya diawali dari peranan keluarga dalam pendidikan anak-anak. Dari pusat pendidikan yang pertama adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, dilandasi juga dari adanya indikator pendidikan keluarga dalam satuan pendidikan. Dalam indikator pendidikan keluarga, dalam satuan pendidikan, ada beberapa indikator yang memang harus dilakukan oleh orang tua bekerja sama dengan sekolah untuk bisa mengembangkan kompetensi putra-putrinya baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian tujuan kurikulum pendidikan keluarga. Yang pertama adalah pembinaan perilaku. Kita harus sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak Gen Z atau generasi Z, kita harus tetap mendampingi perilaku anak-anak. Karena anak-anak yang tertutup, anak-anak yang susah dikendalikan, tindakan yang dikendalikan oleh otak dan tingkah laku yang kognitif, afektif, dan psikomotor, serta tindakan refleks tetap harus kita dampingi supaya sebagai orang tua kita tahu apa yang harus kita berikan kepada anak-anak supaya anak-anak boleh berkembang menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik, yaitu karakter yang anak-anak yang memiliki sikap religius yang baik. Maka di sekolah, kalau Bapak Ibu masih ingat pada saat kita awal PJJ, Bapak Ibu guru sebelum mulai belajar mereka mengingatkan kepada Bapak Ibu orang tua dan anak-anak untuk melakukan pendidikan kecakapan hidup. Seperti misalnya, mereka dibiasakan berdoa sebelum melakukan dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan semua tugas yang ada di rumah maupun di sekolah. Diajarkan tentang kedisiplinan, mulai dari mereka bangun tidur sampai mereka akan pergi tidur kembali. Dibiasakan untuk tetap disiplin. Lalu diajarkan kemandirian, bekerja sama dan bergotong royong, bekerja keras, serta sikap nasionalis yang tinggi untuk bangsanya, dan tidak lupa memiliki integritas atau kejujuran yang tinggi, karena ini semua dibutuhkan anak-anak yang sekarang ini ada di dalam generasi Z. Sekolah selalu bekerja sama dengan orang tua, sebaliknya orang tua harus selalu bekerja sama kepada sekolah untuk senantiasa melakukan pembinaan perilaku dan pendidikan karakter yang baik supaya apa yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional bangsa kita tercapai, terutama untuk pembinaan sikap anak-anak atau karakter anak-anak yang tadi disampaikan oleh Romo, bahwa nanti kita akan mengawal anak-anak yang aktif, berkarakter, dan kreatif. Maka dibutuhkan dukungan dari orang tua. Orang tua yang aktif adalah orang tua yang mampu berkomunikasi baik kepada anak-anak dan Bapak Ibu guru di sekolah. Orang tua yang berkarakter adalah orang tua yang mampu menanamkan pendidikan karakter yang sudah dibangun dan dikembangkan di lingkungan sekolah, misalnya tadi dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik atau melakukan pendidikan kecakapan hidup sebelum mereka melakukan kegiatan belajar dan lain sebagainya. Kreatif dimaksudkan orang tua selalu mendorong kreativitas anak-anak walaupun bapak dan ibu sambil melakukan pekerjaan di rumah maupun bekerja di kantor dan tidak dapat mendampingi secara penuh putra-putrinya, tetap mampu mengembangkan kreativitas putra-putrinya.
Kemajuan, keberhasilan anak-anak kita bergantung dari bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya, bagaimana orang tua bekerja sama dengan sekolah, dan bagaimana sekolah memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk dapat mengembangkan kemampuan akademisnya. Nah, untuk tujuan kurikulum di bagian kemampuan akademis yang akan dikembangkan adalah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan anak-anak, supaya semua kompetensi yang dimiliki anak-anak dapat berkembang dengan baik, di mana tadi sudah disampaikan, kita sekarang ini berada di revolusi industri 4.0, di mana semua yang kita lakukan tidak terlepas dari teknologi, terutama gadget ataupun internet. Harus semua orang tua harus mampu dan mau mengikuti perkembangan zaman, karena kita tidak mungkin membiarkan anak-anaknya untuk tertinggal dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, kemampuan literasi tetap harus dikembangkan. Literasi bisa literasi baca dan tulis. Kami mohon untuk Bapak Ibu orang tua murid kelas 1, 2, dan 3 tetap melatih anak-anak membaca menulis supaya mereka punya kemampuan baca tulisnya baik, dengan cara misalnya diberikan waktu di dalam rumah, literasi keluarga, anak-anak dibiasakan membaca, baik itu membaca majalah, koran, ataupun bacaan-bacaan yang sudah disediakan di rumah. Kemudian literasi numerik ini juga dibutuhkan supaya anak-anak nantinya akan menjadi anak-anak yang hebat. Literasi digital, saat sekarang ini kita masuk dalam literasi digital. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau searchingkan anak-anak buku-buku, bisa menggunakan buku-buku digital. Kemudian literasi sains, finansial, budaya, dan kewargaan juga perlu ditingkatkan. Yang terakhir, tujuan kurikulum pendidikan keluarga yang akan dikembangkan oleh sekolah adalah sikap ekologis, sikap mau peduli terhadap lingkungannya, sikap mau menjaga bumi ini yang sedang sakit dengan cara anak-anak diajar untuk memilah sampah, anak-anak diajar untuk membuat pupuk organik. Yang paling utama adalah anak-anak kita diberikan pemahaman mengapa buang sampah dengan di tempatnya. Karena anak-anak kalau ditanya kenapa anak-anak buang sampah di tong sampah, anak-anak masih menjawab supaya tidak dimarahi ibu bapak atau guru di sekolah. Tetapi mereka belum tahu kenapa mereka harus membuang sampah di tempatnya. Kemudian mengajarkan mereka untuk mendaur ulang sampah, baik itu merecycle, mereuse, atau mereduce. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki halaman yang cukup luas atau tidak memiliki halaman cukup luas, bisa diajarkan berkebun. Dan ini juga sudah dimulai di sekolah sejak tahun 2015 dengan sekolah mengikuti lomba sekolah bersih dan sehat. Ini tujuan kurikulum pendidikan keluarga yang harus dicapai dan harus diketahui juga oleh Bapak Ibu orang tua, supaya ketika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal ini, Bapak Ibu orang tua sudah mendapatkan sosialisasinya dari sekolah. Indikator pendidikan atau kurikulum pendidikan keluarga. Bapak Ibu perhatikan nomor 7, 15, 16, 20, 21, 24, 27, 30, 34, dan 35. Indikator ini adalah indikator untuk Bapak Ibu di rumah. Saat yang nomor 7, membiasakan beribadah bersama. Jika ini sudah dibiasakan di rumah, maka di sekolah pun ketika kami mengajak mereka berdoa, mereka juga sudah siap dan mereka tahu bagaimana sikap doa yang baik. Walaupun di sekolah kami tidak semuanya beragama Katolik, tetapi mereka sudah bisa mengikuti, beribadah dengan baik, berdoa dengan baik, sikapnya baik. Ketika doa-doa tertentu sedang
doakan mereka yang non-Katolik juga bisa duduk diam mendengarkan. Indikator yang berikutnya, memberikan salam, senyum atau sapaan saat bertemu orang lain. Kami juga ajarkan ini di sekolah, tetapi Bapak dan Ibu perlu juga memberikan penguatan, menyampaikan kepada anak-anak ketika mereka bertemu dengan siapa saja, mereka harus memberikan salam, senyum dan menyapa, supaya mereka juga tahu itu bagian daripada etika pergaulan atau sopan santun yang biasa dilakukan secara umum. Kemudian melakukan kerja bakti membersihkan rumah. Ini juga perlu dilatih dari rumah. Pembiasaan antri Bapak Ibu, karena anak-anak untuk biasa antri ini agak susah untuk diajak membiasakan budaya antri ini. Memelihara dan merawat tanaman di rumah. Tadi dalam tujuan pendidikan keluarga ada tentang ekologis, maka di rumah pun juga harus dibiasakan. Melakukan kegiatan literasi sama dengan tujuan kurikulum pendidikan keluarga tadi. Membangun budaya bertanya dan sikap kritis. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu harus ingat-ingat. Jika anaknya banyak nanya, Bapak Ibu jangan merasa dibebani dengan banyak pertanyaan anak-anak, terutama pada kondisi PJJ ini. Berarti anak-anak Bapak Ibu itu adalah anak-anak yang kritis, anak-anak yang ingin tahunya tinggi. Jadi ketika ditanya sebaiknya dijawab. Jika belum bisa menjawab, berikan waktu atau minta waktu kepada anak-anak untuk Bapak Ibu bisa mencari apa jawabannya. Kalau dibiasakan di rumah budaya bertanya dan sikap kritis, maka ketika di sekolah kami kembangkan dengan cara mereka misalkan diberi kesempatan untuk bertanya, mereka bisa menanyakan atau mereka bisa bertanya kepada gurunya. Jadi kalau bertanya itu tidak malu-malu lagi. Sehingga ketika kami harus membawa mereka dari luar lingkungan sekolah untuk mengikuti lomba apapun, rasa percaya diri mereka cukup bagus. Kemudian menerapkan sanksi yang tegas. Nah, ini perlu komitmen yang baik dari orang tua ketika sudah menerapkan sanksi pada kasus-kasus atau masalah-masalah di rumah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya aturan, maka mari orang tua punya komitmen yang tinggi untuk menerapkan sanksi. Kemudian memiliki aturan atau tata tertib untuk di rumah itu tidak tertulis, tetapi kalau di sekolah ini tertulis, jadi harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Jika mereka melanggar tata tertib, maka mereka tahu sanksi apa yang akan diterima. Yang terakhir, memberikan akses kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya putra-putri Bapak Ibu termasuk anak berkebutuhan khusus, berikan akses untuk mereka supaya mereka tumbuh kembangnya bisa seperti anak-anak yang lainnya. Ini indikator untuk di rumah. Indikator yang di sekolah sangat banyak Bapak Ibu, bisa dibaca di sini. Mulai dari menyambut siswa datang, lalu orang tua mengantar saat hari pertama masuk sekolah, kemudian kita juga membiasakan berdoa sebelum siswa belajar. Kemudian kita menyelenggarakan peringatan hari peserta agamaan, upacara bendera biasanya dilakukan setiap hari Senin. Karena pandemi ini kita belum pernah melaksanakan upacara bendera, mungkin nanti bisa dilaksanakan secara virtual. Lalu upacara bendera pada hari besar nasional, menyelenggarakan pertemuan orang tua wali untuk hari pertama masuk sekolah, menyelenggarakan kegiatan parenting seperti hari ini. Lalu menyelenggarakan pentas seni kelas, turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional. Kemudian di sekolah ada tempat sampah di seluruh ruang kelas, tersedia sanitasi, air bersih dan toilet. Apalagi sekarang untuk bisa dibuka kembali sekolah, maka sarana-prasarana sekolah harus sudah memenuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Melaksanakan piket kelas, memiliki sistem pengolahan sampah, memiliki kantin sekolah, kegiatan literasi, membaca 15 menit sudah biasa kita lakukan di sekolah, maka ini perlu dikembangkan lagi. Mohon bantuan Bapak Ibu di rumah. Tersedia fasilitas tempat bermain, terutama saat transisi perpindahan atau setelah belajar dan istirahat. Kemudian memiliki prosedur dan
dalam kondisi darurat, membangun budaya bertanya tadi sudah, termasuk ada di lingkungan sekolah juga yang harus dikembangkan oleh sekolah. Setiap peserta didik memiliki kesempatan menjadi pemimpin di dalam kelas, mendatangkan narasumber sebagai berbagai profesi minimal 1 bulan. Nanti ini akan kami coba menerapkan sanksi yang tegas, memerankan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan motivator, mediator kepentingan sekolah, terbentuknya paguyuban orang tua per kelas, ini juga sudah terlaksananya komunikasi intensif antara wali kelas dengan orang tua, tersedianya tata tertib sekolah, lalu memberikan akses bagi anak-anak berkebutuhan khusus, memiliki sudut keluarga di perpustakaan sekolah yang berisi pola asuh positif, memiliki media komunikasi antar warga sekolah dalam bentuk majalah dinding atau media lain, web sekolah misalnya. Untuk majalah intern sekolah kami memiliki My Action, menyediakan fasilitas bagi siswa yang berkebutuhan khusus, menjalin kemitraan dan komunikasi dengan lingkungan sekolah atau dunia usaha seperti puskesmas, kelurahan, kecamatan, ataupun KSM, kelompok-kelompok pencinta lingkungan, dan lain-lainnya. Yang terakhir, pentas seni akhir tahun pelajaran juga perlu dilaksanakan. Kami sudah pernah menyelenggarakan dalam bentuk open house sekolah. Ini adalah indikator pendidikan keluarga yang nanti akan kita coba, kita masukkan, terintegrasi di dalam pembelajaran anak-anak di dalam kelas. Sehingga mohon bantuan orang tua ketika nanti Bapak Ibu guru melakukan beberapa kegiatan yang isinya mengarah kepada pendidikan keluarga, mohon bantuan dari orang tua untuk seperti yang disampaikan Romo tadi, menjadi orang tua yang handal, menjadi orang tua yang empati, menjadi orang tua yang bijak, dan menjadi orang tua yang arif serta toleran kepada putra-putrinya untuk mendukung kemajuan putra-putri Bapak Ibu, baik secara akademis maupun non-akademis. Itu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Nanti jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menulis dalam chat, nanti akan kami jawab. Sebelum saya akhiri, mau memberikan sedikit peneguhan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, persoalan PJJ. Mohon maaf kalau Bapak Ibu merasa jadi mendapatkan beban. Sebetulnya tidak Bapak Ibu, karena semuanya kami buat untuk sekarang ini PJJ tidak seperti sebelumnya. Kalau memang ada materi yang harus kami terangkan atau harus kami lakukan live meeting, maka anak-anak harus ikut live meeting. Jika tidak bisa ikut live meeting, maka Bapak Ibu akan membuatkan media pembelajaran, misalnya dengan mengirimkan video pembelajaran, dan di situ bisa di-download atau bisa dilihat berkali-kali. Kemudian untuk pemberian tugas, untuk sekarang Bapak Ibu merasa tugas anak-anak sangat berat, bisa lebih dari 3. Nah, bersabar dulu. Kami juga dalam proses untuk setiap hari belajar menjadi lebih baik. Jadi bersabar dulu. Jika memang kesulitan, hubungi tadi. Mampu berkomunikasi, aktif berkomunikasi dengan guru, silakan menghubungi Bapak Ibu guru. Jika memang jawaban Bapak Ibu guru kurang menurut Bapak Ibu, boleh silakan menghubungi pihak sekolah di nomor telepon 0251 8383 819. Nanti biar saya yang membantu untuk menjawab apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu. Kemudian nanti dalam waktu dekat ini informasi saja ya Bapak Ibu, kami akan mengirimkan surat edaran sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu kepada wali kelas dan kepada kami pihak sekolah. Masalah SPP, uang kegiatan, dan lain sebagainya. Nanti akan ada surat edaran yang akan kami buat dan akan kami berikan kepada orang tua. Ini yang bisa kami sampaikan.
untuk pendidikan keluarga, kurikulum pendidikan keluarga. Semoga apa yang hari ini kita sampaikan dalam secara virtual, Bapak Ibu bisa memahami. Seperti tadi, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu chat. Nanti kami akan menjawabnya di sesi tanya jawab. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Lilis. Terima kasih Ibu Yuli atas penjelasan tentang kurikulum pendidikan keluarga, di mana sekolah bekerja sama dengan orang tua dan guru. Sekolah sangat membutuhkan kerjasama antara orang tua dan guru.